Beni Putri, absen 36. Saya Sugita Triana, absen 30. Saya Syarifah Alisrahani, absen 31. Nama saya Jenal Arif, absen 35. Nama saya Ainaya Fatma Aulia, absen 2. Nama saya Ahmadiyah, nomor absen 4. Pengertian konsinyasi. Sistem penjualan konsinyasi adalah suatu sistem transaksi penjualan di mana pendapatan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang produk dari pihak pertama pemilik barang kepada pihak kedua pemilik toko untuk penjualan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian ini. Biasanya pihak kedua pemilik toko akan mendapatkan komisi dari pihak pertama pemilik barang jika barang atau produk laku terjual. Tujuan konsinyasi adalah mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak. Pihak konsinyur bertujuan untuk mendapatkan bantuan agar produknya dijualkan. Ia juga bisa memperluas ekspansi penetrasi pasar dengan sistem ini. Sedangkan pihak konsinyur juga bertujuan mendapatkan barang untuk dapat dijual di tokonya. Ia juga bisa mendapatkan tambahan komisi hanya dari menjualkan barang milik konsinyur. Proses kerja konsinyasi. Proses kerja konsinyasi meliputi serah terima barang, perjanjian kerjasama, penjualan barang, dan pembayaran. Lalu bagaimana skema pelaksanaannya dan cara kerjanya sih? Sebelum menyerahkan barang konsinyasi, biasanya pihak yang menyerahkan akan melakukan penelitian untuk menemukan lokasi strategis. Berbagai pertimbangan sistem konsinyasi dapat muncul mulai dari kedekatan dengan konsumen hingga peluang promosi yang lebih besar. Setelah itu, konsinyur akan menghubungi penerima konsinyasi dan mengajukan kerjasama dengan menetapkan berbagai perjanjian. Setelah perjanjian tercapai, langkah berikutnya dalam pelaksanaan konsinyasi adalah konsinyur mengirimkan barang konsinyasi kepada konsinyi untuk dijual kepada konsumen. Informasi yang harus dimuat dalam penjualan sistem konsinyasi ada 5. Yang pertama, yaitu nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi. Yang kedua, nama pihak yang menjadi pemilik barang atau konsinyur. Yang ketiga, nama dan teknis barang yang dititipkan. Yang keempat, ketentuan penjualan. Dan yang terakhir, ketentuan komisi atau keuntungan yang diperoleh. Kewajiban konsinyur dalam konsinyasi. 1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak penghemat. 2. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. 3. Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamat sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. 4. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Hak konsinyur dalam konsinyasi. 1. Untuk mendapatkan komisi dan meminta penggantian atas beban-beban yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan penerimaan dan penjualan barang-barang konsinyasi. 2. Dapat memberikan jaminan kepada pelanggannya atas barang-barang komisi yang terjual, dan pengamat wajib untuk menanggung beban jika ada kerusakan atau mutu yang kurang baik dari barang-barang konsinyasi yang telah diberikan jaminan oleh komisioner kepada pelanggannya. 3. Untuk bisa menjamin pemasaran barang-barang konsinyasi, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada pelanggan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis.
Meskipun pengamat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Kelebihan sistem konsinyasi. Yang pertama, memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Yang kedua, menghemat SDM dan biaya pelayanan. Yang ketiga, fokus terhadap produk. Kekurangan sistem konsinyasi. Yang pertama, resiko kerugian. Resiko kerugian yang dimaksud disebabkan jika salah satu pemilihan penjual. Yang kedua, promosi tidak sesuai karena pihak pemilik produk tidak melakukan penjualannya secara langsung. Yang ketiga, uang tidak dapat langsung diterima. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi